kelap-kelap katon. Oh. Kamu jangan mencelakai mediator kami ya. Benar ya, berarti penjelasan Pak Tommy tadi ya. Ada tokoh jahat, ada tokoh baik, itu semua cerminan manusia ya. Saya mengingatkan untuk Sobat Mata Langit, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke teman, saudara, atau keluarga agar kita selalu berbagi manfaat. Dan juga jangan lupa satu lagi, klik tombol lonceng, pilih semua agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap ada postingan terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi bertemu dengan saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, di channel kesayangan kita Mata Langit. Nah, saat ini kami sedang berkunjung ke rumah seorang budayawan. Dia adalah tokoh masyarakat pemerhati budaya, yaitu Bapak Tommy alias Bapak Cokro Panguripan. Beliau sangat kagum dengan budaya Jawa, bahkan beliau memiliki studio khusus yang menyimpan alat-alat gamelan. Kemudian beliau juga punya wayang, beliau juga punya lukisan-lukisan yang mengangkat budaya Jawa. Bahkan saking cintanya Panglima beliau ke budaya Jawa, beliau mendidik anaknya untuk menjadi seorang dalang. Nah, banyak kejadian mistis yang beliau alami dan juga anaknya alami di sini. Nah, kita sebelum kulon nih ke yang punya rumah, Panglima bisa tolong pantau nggak energi yang ada di sekitar tempat tinggal Pak Cokro Panguripan ini? Saya melihat kayak ada yang berdiri di depan rumah Joglo itu. Sosoknya rambutnya panjang, sepertinya wanita ya yang saya lihat. Di arahnya di situ tadi. Ini sebelah ini rumah Joglo ya. Habis itu di sebelah sana tuh kayak banyak anak-anak kecil bermain, yang saya lihat seperti itu. Di sini juga, di luar sini dijaga. Saya melihat tuh kayak ada sosok pengawal pegang tombak begini. Persis di sini? Iya, dia jaga gitu kiri kanan ya. Terus selanjutnya kita bisa pantau lagi di dalam. Ada apa saja di dalam. Tapi Panglima sudah merasakan di dalam energinya kuat ya Pak? Wah, udah berasa, getarannya udah berasa sekali. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Ini Pak Tommy alias Pak Cokro Panguripan. Misi Pak, ini Panglima Langit. Ini dari penampilannya saja sudah mencerminkan tokoh budaya Jawa. Ya, boleh Pak kami masuk? Iya. Enggak Pinarang. Yang tadi saya ceritakan, dari kecil sudah dididik untuk menjadi dalang. Iya. Dari sebelum sekolah, dari umur berapa tuh belajar dalang? Saya mulai mendalang itu dari kelas 4 SD. Apa sih yang membuat Bapak tertarik gitu mempelajari budaya Jawa? Memang dari kecil itu kan darah Jawa saya mengalir sangat kental. Jadi kalau bukan kita yang nguri-nguri, siapa lagi? Nggak ada lagi yang nguri-nguri. Bahkan nguri-nguri itu melestarikan budaya Jawa. Betul. Terus? Bahkan kalau kita lihat generasi saat ini itu sudah tidak mengerti. Karena kenapa kok wayang? Wayang itu terdiri dari berbagai unsur pendukung, dari musik gamelannya, dari tatah sungging, kriya, sampai kepada dalangnya sendiri. Jadi unsur pendukung itulah yang sangat kental buat orang Jawa sebagai perwujudan dari sedulur papat, kalimo pancer, kakang kawah, adiari-ari. Bentuk mikrokosmos dari orang Jawa ini adalah salah satunya kesenian wayang ini. Tadi Panglima sempat bicara sama saya waktu sebelum kita mulai bahwa seni budaya itu tidak bisa dilepaskan dari unsur mistis ya, betul Panglima ya?
Ya menurut saya seperti itu. Karena budaya dan mistis itu kayaknya menurut saya itu beriringan gitu. Yang pernah saya ketahui, alat musik itu kalau zaman dulu itu suka seperti dimantrai gitu. Jadi apabila dibunyikan, orang mendengar itu seperti mengalun, seperti apa ya, kayak nyampe gitu, nyampe ke sukma orang gitu. Jadi bisa terdengar lebih indah, musik itu bisa sangat ternikmati gitu, ketimbang yang tidak diisi oleh mantra gitu. Nah, kalau Panglima pantau nih dari alat musik gamelan yang ada di ruangan ini di studionya Pak Tommy, ada energi apa di sini? Langsung pantau boleh Pak ya? Maaf ya Pak. Monggo, silakan. Ya begitu saya masuk tadi, saya melihat seperti ada putri penari gitu ya, penari ada 7 orang. Di sini Panglima. Terutama dipimpin oleh seorang penari yang berselendang kuning. Jadi dia seperti mengitari tempat ini. Seperti menyambut kedatangan kita. Saya merasakan lagi selain ada penari tersebut, ada sosok kayak kakek-kakek. Ya seperti berpakaian Jawa, saya pakai belangkon. Dan saya melihat lagi tempat ini ada penjaganya gitu. Kayak seperti sosok harimau ya. Dan ular naga yang sangat besar gitu. Jadi nggak sembarangan orang kalau masuk kemari, kalau apalagi berniat yang tidak baik, kotor gitu hatinya, ingin berbuat macam-macam, itu bisa nggak tahu pintu keluar gitu. Oh gitu ya? Bisa begitu, mau keluar nggak tahu pintunya mana nih. Nah bisa muter-muter aja, bisa muter-muter. Mengamini cerita Panglima, emang ada pengalaman gitu Pak? Ya memang. Ada yang diganggu di sini bagaimana Pak? Banyak ya sebetulnya. Ini yang ngalamin bukan saya ya. Biasanya tamu-tamu yang datang atau teman. Itu kalau saya tidak mengerti apa yang dialami. Cuma sampai sekarang pun banyak kawan-kawan bilang memang betul apa kata Pak Panglima bahwa kesenian seperti ini itu penuh dengan mistik. Mereka bilang sehingga mereka cenderung untuk takut menghindari. Gitu ya. Padahal sebenarnya nggak perlu dihindari ya. Ya padahal kalau menurut saya ini saya pernah dengar kita sepatutnya berbangga ya sebagai orang Indonesia ini. Satu-satunya alat musik budaya yang dari logam itu hanya dimiliki oleh Indonesia. Betul. Itu hanya dimiliki oleh Indonesia. Dan logamnya sendiri itu berbeda. Dan ini diakui oleh ahli-ahli metalurgi dunia loh. Di seluruh dunia. Seluruh dunia loh. Jadi ini memang patut kita bangga. Saya sebagai orang yang cukup bangga dengan itu dan bahkan sangat bangga. Dan memiliki ini semua itu sebetulnya saya tidak bilang itu punya saya. Tapi punya generasi berikutnya dan ini punya Indonesia. Luar biasa. Nah ini Mas Bagas ya. Nah, Mas Bagas bisa ceritakan nggak Mas pengalaman yang dirasakan tidak masuk akal gitu selama menjalani profesi sebagai dalang? Jadi pernah suatu ketika saya itu masih kecil ya, masih belajar mendalang terus ingin pentas gitu. Nah ketika mau pertunjukan dimulai itu kan ada kayon, bukan kayon gitu. Ketika mau mulai dok gitu kan. Nah itu lampu langsung mati. Semuanya? Iya, listrik mati. Dan kan memang selama mendalang kan selalu didampingi oleh Bapak. Nah setelah itu mungkin Bapak bisa menceritakan gimana Pak kejadiannya saat itu Pak? Ya memang itu kembali lagi kesenian seperti ini itu tidak jauh dari mistik. Hanya mistik yang saya pahami ini adalah bagaimana kita bisa arif, bijaksana bahwa memang selain kita sebagai alam manusia, juga ada alam-alam yang di luar itu tidak terlihat. Oleh karena itu dimanapun kita tuh bahasa Jawanya harus kulon nuwun. Harus pamit ya? Harus minta izin. Ya itu tadi kan saya bilang ada sedur papat kalima panjer. Ya itu kan sebetulnya itu bahasa gaib atau bahasa yang kalau kita hanya berdasarkan logika itu apa sih itu sebetulnya artinya? Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Itu apa Pak? Bisa jelaskan mungkin pemirsa kita banyak juga yang bukan orang Jawa yang belum paham. Sedulur papat limo pancer itu maknanya apa Pak? Sedulur papat limo pancer artinya dimanapun kita itu adalah bersaudara. Jadi ada saudara yang selalu mengikuti kita yang tidak terlihat ya? Jadi dimanapun itu. Apakah itu memang kita sebagai manusia ataupun kita sebagai makhluk-makhluk yang tidak terlihat.
Waktu itu katanya ada karyawan Bapak suruh bersihin gong, terus dia tidur di situ. Tiba-tiba dia katanya mimpi berhubungan dengan wanita, tapi pas dia bangun posisi dia tuh sedang meluk gong. Nah itu yang mana gongnya Pak? Oh, yang itu yang besar. Besar itu ya? Gong ageng itu. Oh, boleh kita ke sana yuk Panglima, kita lihat. Biar Panglima pantau sebenarnya ada apa ini, kok bisa gong itu yang dipeluk gitu. Itu yang paling besar dan warnanya paling berbeda ya Pak? Iya, memang kalau di Jawa ini babon. Ini gong babon. Jadi ini yang dari sekian alat musik gamelan, ini babonnya. Apa ya, semacam ketuanya atau? Ya, boleh dibilang itu bahasa Indonesianya kurang lebih seperti itu, babonnya ya. Nah, ceritanya gimana Pak waktu itu? Yang anak Bapak tidur jadi begini. Jadi ketika itu ada yang suka merawat ini, dia sudah selesai semua dibersihkan, digosok dengan bersih ya. Itu kurang lebih dia lakukan selama 3 hari. Kebetulan yang ini memang saya minta, ini belakangan. Oh, terakhir aja? Terakhir aja, karena ini memang harus saya sendiri. Nggak boleh yang lain. Setelah hari keempat ya, ini kan 3 hari udah selesai dia. Ini tinggal ini belum ya. Dia tidur tuh jauh dari jaraknya dari ini, kurang lebih ada 5-6 meter gitu. Di posisi di mana Pak? Posisi dekat jendela, dekat jendela itu. Sedangkan posisi gongnya? Gongnya ada 5 atau 6 meter dari dia. Terus habis itu? Terus dia bilang sama saya pagi sekali saya ke atas gitu, saya cek kerjaannya kan. Pak, semalam itu hari apa? Saya bilang hari Kamis malam Jumat. Dia kaget karena dia memang tidak tahu tanggalan gitu kan. Dia kaget. Orangnya masih ada sekarang. Dia kaget, oh, malam Jumat ya. Semalam itu saya bermimpi. Itu orang tuanya yang meninggal, ibu bapaknya, semua saudara-saudaranya, kakeknya, neneknya itu ikut hadir dalam prosesi pernikahannya dia. Oh, dia mimpinya kayak gitu? Dia mimpinya seperti itu. Bermimpi kawin dengan putri yang sangat cantik. Ya. Di mimpi itu dia benar-benar itu seperti kejadian nyata. Suami istri gitu? Sampai suami istri, sampai berhubungan bersenggama ya. Nah, gitu. Setelah dia cerita gitu, dia langsung merinding. Sampai saat ini dia tidak pernah ke sini lagi. Nah, yang kejadian dia meluk gong itu waktu kapan? Nah, pas malam Jumat itu. Tersadar pas kawin itu dia bilang melakukan pernikahan, dia begitu sadar ini gong ini dipeluk. Coba Panglima pantau saat itu apa yang terjadi kok sampai ada kejadian karyawannya Bapak bangun dari tidurnya tanpa disadari langsung meluk gong ini. Apa ada energi khusus dari gong ini apa gimana Panglima? Pasti, kan saya udah bilang tadi, begitu saya masuk kemari aja kita udah disambut dengan tarian. Ada yang berselendang kuning, ada yang berselendang hijau, ada yang berselendang merah, jadi berwarna-warni. 7 penari yang udah menyambut dengan tarian, saya lihat. Dan mereka ya menyatu dengan alat-alat musik yang berada di sini, termasuk dengan gong tersebut. Itu hubungannya dengan yang karyawan, namanya siapa Pak karyawan itu? AA ya. Nah, hubungannya dengan AA apa? Kok akhirnya sampai dia takut? Barangkali kalau kita bisa menguak misteri itu, dia bisa datang lagi jadi nggak takut ya? Ya, sebenarnya kan itu karena dia senang sebenarnya. Jadi dia disukai oleh sosok ratu itu. Sebenarnya dia untuk teman di sini gitu. Tapi karena dia nggak berani, takut, pakai kabur, ya udah selesai sampai di situ saja gitu. Nah ini apa nih Pak? Kotak ini isinya? Ini wayang. Nah ini wayang. Nah ini ada cerita wayang. Khusus apa waktu itu Bapak pernah kejadian katanya ada temannya Bapak? Nah itu gimana? Ada teman. Kalau saya buka ini, dia tuh ketakutan. Entah apa yang dia lihat. Ini betul-betul terjadi kurang lebih 6-7 tahun yang lalu. Kawan tuh kesini. Dia bilang dia adalah teman salah satu paranormal. Oh oke. Terus? Gitu. Saya bilang, dia tanya, ini peti apa kok ditutup seperti ini? Saya bilang ini peti wayang, dia nggak tahu. Padahal dia orang Jawa, tapi dia nggak tahu. Saya buka ya, saya mau lihat nggak wayangnya. Mau nunjukkan sebenarnya. Dia tuh ketakutan setengah mati, sampai dia tuh betul-betul takut. Jadi bukannya sekedar takut ya, bukan pura-pura, bukan. Ketakutan. Dia lari, dia turun langsung dia pulang. Kenapa Panglima tuh kok pada takut? Ya, setiap kan saya udah beritahu ya, setiap di wayang itu pasti ada kekuatan-kekuatannya.
kekuatan mistis terutama ya. Karena ini kan sudah berbentuk perwujudan ya, perwujudan sosok. Jadi pasti ada energi masing-masing. Bisa saja mewujud gitu. Karena kan ini sudah bisa digambarkan bentuk dan rupa seperti ini. Berarti ada sosok goib yang memang menyerupai itu. Oh gitu ya, menyerupai tokoh-tokoh yang ada di wayang ini ya. Bapak, waktu itu gimana ceritanya, kan petinya baru dibuka seperti ini Pak, tiba-tiba belum dibuka. Oh belum? Belum dibuka. Belum dibuka aja dia udah ngeri katanya. Oh gitu ya? Iya. Ini wayang ini. Mau ya Pak? Boleh dipegang ya Pak? Boleh Pak. Ini dibuatnya 4,5 tahun oleh satu tangan. Maksudnya kalau udah ngerjain satu tokoh ini ya dia sendiri? Bukan, apa gimana maksudnya? Isi 189 tokoh wayang. Itu satu orang yang ngerjakan. Itu selama 4,5 tahun. Jadi ini Pak, 189 tokoh ini 189 karakter juga Pak? Iya. Karakter dan sifatnya berbeda-beda di 189 itu ya? Karakter-karakter apa aja itu Pak di salah satunya gitu? Ini salah satu tokoh. Contohnya mana Pak? Ini. Oh ini, mukanya biru. Ini apa namanya, siapa ini? Kurawa. Nah, Kurawa itu musuhnya Pandawa? Musuhnya Pandawa. Oh. Ini Citrakso ini. Dia itu ikut rombongannya Kurawa. Kurawa kan selalu pengen menyingkirkan Pandawa. Artinya serakah ya? Dia tuh serai, bahkan iri dengki, bahkan Jagat tuh mau diemperi. Tahu nggak Jagat diemperi? Nah, walaupun dia udah kaya raya tapi pengen terus sampai Indra Prasta punyanya Pandawa pun mau direbut sama Kurawa. Contoh yang tokoh baiknya mana? Ada nggak di sini? Di antara ini salah satu. Aja deh. Yeah. Oh, ini yang tokoh baik. Ini karakternya seperti apa nih Pak? Ini Brotoseno tuh sikapnya jujur, tegas, kesatria dan jantan. Ini sifat yang baik semua itu. Baik sekali. Iya. Boleh nggak Mas diperagain dikit aja gitu? Sip. Gimana dialognya Mas? Dia itu suaranya berat. Wah, kamu raksasa, ya seperti itulah kurang lebih. Jangan halangi aku, atau jangan berbuat kejahatan, atau kalian semua akan kutumpas. Ya, terus ini cara jalannya dia seperti ini nih, begini, set, dan dia tuh jalannya cepat. Oh, gitu ya jalannya. Ya. Nah ini raksasa ini jahat ini. Dia ini raksasa jahat. Gimana dialognya kalau dia nih? Dia ini seperti patih raksasa itu, dia yang berperang. Istilahnya dia berperang gitu. Hei, para Pandawa, ayo maju satu-satu kalian. Semua akan kutumpas. Nah, dia itu bisa nggak dimainkan dua gitu? Sakti ya dia itu ya, perang ya. Nah, berarti harus yang jahat sama yang baik. Dia pas lagi perang gitu ya ceritanya. Ya, ini adegan perangnya seperti ini. Terus dia bertemu dengan Pandawa gitu kan. Bumi gonjang ganjeng, langit kelap-kelap katon. Ladalah, kamu pasti Bima. Wah, iya, aku Bima. Mundur kalian para Pandawa sebelum kutumpas. Ayo maju kalian satu-satu. Wah, kurang ajar malah melawan. Tanding lawan aku. Akhirnya mereka berperang kan. Ini dia biasanya mukul gini, das. Nah, dia pertama memang menang. Ini Pandawa kadang jatuh dulu. Terus ditarik sama dia. Set, das. Lalu dia balik melawan. Dar. Nah, biasanya dia kalah.
Oh, akhirnya yang kebaikan yang menang ya? Iya. Oke. Oh, berarti jarinya juga harus lihai ya memainkan gitu? Ya memang ini diperlukan pelihaian jari juga sih. Tuh. Cara megangnya segala macam itu. Mereka Biar kelihatan hidup. Iya, harus digerak-gerakin pakai jari-jarinya ini. Iya. Ya Sobat Mata Langit, ini sudah ada Amel, putri dari Pak Tommy dan adik dari Mas Bagas. Jadi ini sekeluarga akan memainkan, walaupun hanya 3 orang minimalis, tapi kita akan menikmati suara gamelan yang syahdu. Ya, apa yang mau dimainkan nih Amel? Judulnya Kebogiro. Kebogiro. Oke, mainkan. Silakan Pak. Sobat Mata Langit, kini saatnya kita akan melakukan proses mediumisasi. Panglima akan menarik sosok gaib yang ada di ruangan studio ini dan kita akan minta keterangan tentang sejarah dari tempat ini maupun pesan-pesan apa yang mungkin disampaikan untuk pembelajaran bagi kita. Allah. Assalamualaikum. Selamat malam. Anda penunggu tempat ini? Jauh ini datangnya. Ada yang mau dilihat atau ada yang mau disapa? Selamat malam. Kalau boleh tahu nama Anda siapa? Mau kemana? Gak apa-apa, biarin. Kita ikutin. Anda siapa? Kenapa? Anda marah sama siapa? Siapa yang Anda marahin? Lah. Boleh kita kenalan, nama Anda siapa? Ono Ono apa tekan mriki? Oke. Ada apa ke sini? Kami datang ke sini untuk silaturahmi. Jangan marah-marah dong. Kita baik-baik bertamu.
Anda pemilik tempat ini atau penunggu tempat ini? Wani, me apa? Kita kan hanya bertamu bersilaturahmi kemari dengan keluarga Pak Tommy. Kenapa Anda marah-marah? Apa karepmu? Golek-golek kene. Ya, kami sudah sampaikan, kami ingin silaturahmi, belajar sejarah, belajar tentang budaya Jawa. Emangnya salah kalau kami ingin belajar budaya? Anda ini siapa sebenarnya? Apakah Anda ada yang di dalam wayang apa gimana? Siapa? Siapa Anda? Apa Anda tokoh jahat yang berada di wayang? Kenapa tidak berbicara? Bicara dong. Apa? Ini tokoh yang dimainkan tadi kali yang jahat itu siapa namanya? Siapa? Duridono ya namanya? Anda Duridono benar? Iya. Gitu suaranya Pak ya? Kayak gitu? Soki opo karep iki arepe dewe. Bisa berbicara bahasa Indonesia? Ada subtitlenya. Manusia itu selalu ingin tahu saja. Apa nggak boleh kita tahu? Tahu untuk apa? Untuk belajar sejarah. Kan manusia tidak boleh meninggalkan Sejarah sejarah dari dong. berbagai karakter pewayangan. Itu ada dalangnya yang sering memainkan Anda. Bisa ceritakan tokoh Anda itu apa sih sebenarnya karakternya? Seperti apa? Apakah memang dulu ada tokoh Anda itu secara nyata? Saya nyemet netawakan manusia-manusia bodoh. Kenapa Anda bilang manusia bodoh? Nanti Anda merasa pintar sendiri ya? Kuat. Anda kuat. Terus apa lagi kehebatan Anda? Suaranya menggelegar. Emang nggak ada yang bisa ngalahkan Anda? Tidak ada yang sehebat saya. Kalau di cerita pewayangan memang hebat beliau nih Pak ya? Ya, seperti karakter tokoh jahat. Anda tidak boleh sombong. Anda punya kehebatan itu juga kalau tidak kehendak Allah nggak akan terjadi. Sombong. Tidak sombong. Itu Anda merasa hebat. Karena memang saya itu hebat. Apa yang sudah Anda lakukan dengan kehebatan Anda itu? Saya itu yang menebarkan kekuatan saya. Kepada siapa? Kepada manusia. manusia yang seperti apa? Manusia yang hebat. Tapi kalau dalam cerita tokoh pewayangan Anda walaupun hebat tapi Anda tokoh jahat. Orang hebat itu bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Apa itu harus? Itu bukan harus, tapi itu dilakukan. Karena memang kekuatan itulah yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, tidak terlihat kuat. Berarti pamer dong kalau begitu. Bukan pamer, tapi itu memang harus dilakukan agar kalian itu tahu dan takut kepada kami yang hebat.
Saya pengen tanya, itu kan tokoh pewayangan itu ada 189 karakter. Apakah pada zaman dulunya itu memang ada sosoknya secara nyata atau memang hanya tokoh dalam cerita saja? Hidupmu adalah cerita yang sedang engkau perankan sendiri, karena engkau sudah ada yang mengendalikan dalam setiap gerak dan langkahmu. Begitupun perkataanmu, bahkan jiwamu pun itu sudah dalam kendalinya. Kendali siapa? Apapun yang sudah diperankan itu pasti kau lakoni dalam hidupmu, karena kami sesungguhnya itu hidup di dalam diri kalian, karena kamilah lakon-lakon yang kalian jalankan. Hidup kalian adalah lakon yang kami hidupkan dalam jiwa kalian, manusia di bumi ini. Benar ya, berarti penjelasan Pak Tommy tadi ya. Ada tokoh jahat, ada tokoh baik, itu semua cerminan manusia ya. Siapa yang paling berkuasa di pewayangan itu? Kamu atau siapa? Siapa tokoh yang paling kuat? Kamu bilang kamu yang paling pewayangan? hebat. Berarti kamu dong kalau kamu yang paling hebat. Berarti kamu dong. Kalah dong Arjuna berarti. Bodoh. Siapa yang Anda bilang bodoh? Menyiksa batinnya sendiri. Maksud Anda Arjuna yang menyiksa batinnya? Emang gimana sih ceritanya? Kok bisa Anda bilang Arjuna Itulah menyiksa? manusia, lain di bibir dan perkataan, tapi hatinya itu berkata tidak. Bodoh kalian. Berarti dia melakukan hal yang salah. Karena manusia itu selalu bermain dengan pikirannya. Jangan main-main kalian. Kami akan hadir dalam peranan itu. Sebagai apa? Dan bertujuan apa? Pengaruh besar untuk menentukan sikap kalian. Di mana Anda berjalan? Itulah lakonmu. Itulah peran terbesar. Ini berarti siapa ini? Kok bisa Anda memerankan Kok tokoh itu? bisa tahu gitu loh? Apakah kehadirannya di sini sudah lama atau memang mengikuti wayang ini? Ganti sosok lagi nih Pak. Yang tadi belum selesai jawab. Duryudana. Ini siapa ini? Semar ini ya. Semar. Semar ya? Jalannya begitu. Ini dengan Eyang Semar ya? Panjenengan sinten? Saya bukan siapa-siapa. Kami perlu tahu, kan kita mau ngobrol, jadi harus kenalan dulu dong. Siapa namanya? Siapa ini? Kalau tangannya seperti ini, tokoh siapa biasanya Pak? Yang Semar. Semar ya, bener ya? Betul. Bener ya, ini yang Semar ya? Ya, tangannya satu di belakang. Seperti itu Terus Pak? iya, Jalannya agak bungkuk gitu. iya. Itu lambang keseimbangan. Tadi ada pertanyaan apa Pak? Monggo Pak, silakan. Ya, saya belum jelas sebetulnya siapa ini. Bertanya seperti itu. Sepertinya penasaran. Memang penasaran. Ya, Pak Tommy penasaran kalau beliau Iya, yang punya betul. tempat ini. Iya. Apakah Anda sudah lama di sini? Kalau sudah lama tuh dari kapan? Sing dicekeli anakmu. Aku sih dicekeli anakmu katanya. Lakonane. Ada pesan nggak untuk
generasi seperti saya, anak muda seperti saya dari Mbah. Pesannya apa yang? Orang Jawa, tapi jiwanya tidak seperti Jawa. Siapa yang Anda maksud itu? Anak-anak sekarang. Tapi nggak semua kan? Ini buktinya Mas Bagas ini mencintai budaya Jawa. Makanya saya itu di sini hidup bersama kalian. Kalian itu selalu menghormati kami. Emang kalau anak-anak sekarang selain Mas Bagas nggak menghormati makhluk seperti Anda ya? Bukan makhluknya. Tapi siapa kami? Peranan kami. Ini ganti lagi sosoknya. Ini siapa? Berarti ini yang menjaga sini ya? Ya. Ya. Sosok wujud Anda aslinya seperti apa? Seperti apa? Prawiro Sukmodirejo. Prawiro Sukmodirejo. Siapa itu? Leluhur Bapak? Ya itu kalau diartikan dalam bahasa Jawa memang energi atau spiritual yang menjaga tempat ini. Oh, bukan nama orang itu ya? Bukan nama orang itu. Oh, gitu. Nah, itu jadi itu nama seperti Sukmo Prawiro Sukmodirejo. Iya, itu jadi seperti semacam energi yang ada di sini yang menjaga. Ini hanya kiasan yang Iya. Berarti Anda yang menjaga tempat ini. Yang tadi Pak Tommy tanyakan wujud Anda itu apa wujudnya? Lahirnya dari hati kalian. Maksudnya? Kalian ingin saya seperti apa? Saya akan menjaga tempat ini. Jadi wujudnya bisa berubah-ubah. Yang penting dia jaga tempat ini. Dia mengikuti jiwa kita dengan apa yang kita mau. Dia akan bisa seperti itu gitu. Jadi ini dalam satu jiwa banyak sifat. Tapi ya. Dalam satu jiwa banyak sifat. Tapi baik ya Panglima dia ya. Bisa menjadi apapun. Saya tergantung niat kalian yang datang ke sini. Karena saya dirumati dengan baik. Jika kalian yang datang ke sini jahat, saya akan marah. Saya mau tanya, waktu itu ada teman Pak Tommy nih yang berkunjung kemari. Ketika Pak Tommy mau membuka peti, terus dia kabur gitu. Ini yang Lukman yang dari mimpi nikah, mimpi kawin. Ini sosoknya. Yang mimpi kawin sosoknya ini. Ini perempuan ya? Nah, dia mukul. Gong. Waduh, merinding aku. Anda siapa? Ya. Dia nembang. Kok ya pergi? Kok ya pergi katanya? Kenapa pergi? Kamu kesepian ya? Sepi. Anda yang jaga gong ini ya? Sosok Anda, sosok Anda perempuan cantik. Iya. Tadi ada yang menari ketika kita pertama datang ya? Bisa diceritakan nggak kenapa Anda di sini merasa kesepian? Bukannya banyak teman di sini, yang jaga kan banyak. Kemarin itu selalu ramai. Oh, kemarin selalu ramai. Sekarang sepi. Dirumati, diusap-usap, bersih. Sekarang emang nggak ada lagi yang bersihin, yang usap-usap? Tak ada. Kemarin dibersihkan terus. Sekarang? Setiap saat melihat. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang udah nggak ada yang bersihin lagi. Ada kali apa ya? Orangnya berbeda mungkin. Tapi tidak dengan hatinya.
Beda ya sama yang pertama dulu kamu datangin di mimpi ya? Iya. Kok Anda bisa tahu sih kalau orang itu bekerja dengan hati ataupun Saya itu kan masuknya lewat hati kalian. Pak Tommy, katanya dia rindu diusap-usap, dibersihin gitu. Lah kan diusap-usap juga, dibersihin juga. Katanya beda. Kalau yang dulu itu pakai hati kerja tuh. Oh iya, betul. Kalau gitu ya? Nah ini terkonfirmasi. Sini Pak Bul, Pak. Jalan. Ya memang sekarang yang secara khusus membersihkan ini nggak ada. Iya, betul. Yo. Itu yang ketakutan itu bisa nggak balik ke sini lagi? Sudah tidak mau. Saya itu sering melihat di sini. Ya toh, ngerti? Witin Tresno. Oh, Witing Tresno, Jalaran, Soko Kulino. Setiap hari bertemu, melihat, dibersihkan dengan dia. Lah ya saya ya suka. Ya, betul. Ya suka karena setiap hari waktu itu Pak. Betul. Betul. Kalau sekarang nggak setiap Dia hari. itu baik. Siapa aja saya. Oh. Tapi khusus yang besar itu sekarang jadi saya. Oh iya, dipegang Bapak sendiri. Iya. Kamu baik apa jahat? Saya tidak pernah jahat. Yang suka ganggu tamunya Bapak siapa? Yang waktu buka peti terus dia kabur itu. Siapa yang ganggu itu? Oh itu. Gerbang buka gerbang. Iya. Itu. Siapa? Yang jaga peti? Iya. Emang dia nakut-nakutin apa gimana sih? Tidak menakutkan. Tapi kok pergi lari itu temannya Pak Tommy dan nggak mau kembali lagi? Itu karena dia itu berdarah Jawa, tapi jiwanya bukan Jawa. Bagaimana Anda bisa bilang kalau jiwanya bukan Jawa? Tidak mencintai. Iya. Itu ya Pak? Jika kami dicintai, maka kami akan lebih mencintai. Memangnya Anda tahu orang datang ke sini tuh hatinya mencintai atau tidak? Dari mana taunya? Anda tahu berapa banyak orang-orang yang suka dengan kami? Tidak banyak, bukan? Iya betul. Terima kasih. Dia bilang makasih ke Pak Tommy. Sami-sami. Raden Cokro Panguripan. Sami. Mugi sedaya rahayu nir ing sambikala nggih. Nggih. Waduh. Ki guna hati nih. Bapak merawat dengan hati. Jiwa dan raganya itu sudah menyatu, sudah bersatu dengan kami. Karena di sini itu bukan hanya satu. Nah itu yang saya mau tanya. Ada berapa sosok di sini? Dan Kami wujudnya seperti itu apa? banyak. Satu jenis musik ini sudah ada banyak. Satu musik aja sudah ada banyak yang jaga. Banyak. Apalagi ini musiknya banyak gitu ya? Ya benar. Jadi setiap alat musik ini semua ada yang jaga gitu? Iya, kami itu hidup jika hati kalian hidup. Lah ya kalau beliau yang memainkan tidak akan hidup. Oh gitu, kenapa gitu? Lah karena dia menggunakan raganya saja, tidak dengan hatinya. Begitu. Oh gitu, main Karena gamelan. saya bukan pemain gamelan. Ya. Semua yang berperan dengan kami itu adalah panggilan jiwa. Iya. Nah ini si Mas Bagas nih. Mas Bagas dari kecil sudah dididik menjadi dalang. Apakah memang dari dalam hatinya emang ada kemauan untuk belajar budaya atau karena ayahnya yang nyuruh? Darah yang mengalir dalam
jiwa raganya itu sudah ada kami. Sejak dia di dalam kandungan ibunya sudah ada kami. Berarti tidak sembarangan bangsa kalian bisa menguasai kami. Kalian lihat mereka yang berada di sana memerankan setiap tokoh kami itu tidak mudah. iya betul. Karena harus menyatukan dalam setiap irama dengan telinga yang baik, dengan jari-jari yang baik, dengan suara yang baik, mata yang baik, dan jiwa yang baik. Itu harus bersatu. Memangnya benar ya ketika Mas Bagas akan melakukan pertunjukan harus ada ritual khusus yang dilakukan oleh Bapak? Kalian itu harus tahu ini cukup berat. Jangan hanya melihat bentuknya saja, tapi kalian lihat siapa yang ada di dalam jiwa setiap bentuk itu. Maksudnya karakternya ya? Iya, itu adalah penting. Waktu itu pernah mau pertunjukan tiba-tiba lembu mati. Apa penyebabnya? Sang penguasa, raja para penguasa tidak mengizinkan jika tidak ada perkataan dalam dirinya untuk melakukan pertunjukan ini. Wulan Nuwun itu maksudnya ya? Iya. Bener Pak, bener Pak. Jadi apakah tokoh yang diperankan mencerminkan seperti kita memanggil sosok tersebut gitu pada saat diperankan? Ya. Apakah sosok itu hadir? Ya. Jika tidak hadir tidak akan hidup. Oh gitu ya. Jadi ada seolah-olah ada ruhnya gitu di dalam setiap tokoh. Karena setiap pertunjukan yang diberikan bukan hanya kalian yang melihat, tapi kami pun melihat. Dasarnya dulu pewayangan ini tradisi, adat, budaya, atau memang apa ya dibilangnya seperti pertunjukan seni, tapi bernuansa mistis atau hanya sekedar biasa aja gitu? Kau itu bisa berkata seperti itu. Ingin tahu yang besar. Iya betul, ingin tahunya besar memang. Kami pengen belajar sejarah. Apa itu salah? Kita hanya ingin memastikan apakah benar adanya seperti itu, supaya jangan terjadi kesimpang siuran pada saat orang melihat atau memandang, apalagi membuat statement sendiri, hasilnya pernyataan sendiri terhadap sesuatu yang sebenarnya bukan seperti itu gitu. Ya, dulu dan sekarang itu berbeda. Bagaimana bedanya? Dulu itu kami sangat dekat dengan kalian. Pemimpin kalian itu berbicara melalui kami. Sering tirakat ya maksudnya? Bermusyawarah gitu maksudnya? Memberikan contoh melalui kami. Setiap peran kami itu menjadi contoh untuk disampaikan kepada kalian. Ada di antara orang suci. Beda lagi ya? Di antara kalian. Bukan begitu, Raden. Iya, betul. Tuanku Raden, Mas. Iya. Joko yang kalian kenal Iya. dengan Sunan Kalijaga. Oh, Sunan Kalijaga. Dia menggunakan kami Kalimasodo. Peranan kami itu sangat berharga. Iya. Karena Tuanku Raden Sunan Kalijaga mempunyai darah seni yang mengalir dalam jiwanya, berdakwah dengan kami.
Kalau Anda nih sosoknya apa wujudnya? Saya seperti seorang manusia setengah bayang. Berarti sosok yang menamani Raden Sunan Kalijaga itu masih hidup sampai saat ini dari bangsa kalian? Iya. Adakah yang berguru kepada beliau? Dan beliaulah dan sayalah yang menjaga ajian Kalimasodo. Sosok Anda seperti manusia laki-laki berarti ya? Iya. Raden Mangjoglo Panguripan. Ya, memang wayang itu salah satunya dikembangkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu. Jadi yang megang Kalimasodo itu Yudhistira. Beliau adalah sosok yang penuh dengan ilmu. Orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu juga mempunyai kelemahan. Bukankah itu memang sifat manusia? Takdir dari manusia. Tidak ada yang sempurna dalam diri manusia. Ya betul. Karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan kalian. Ganti lagi sosoknya. Siapa ini? Yang tadi? Ini penari nih, penari. Ini penari. Jadi Sobat Mata Langit, sosok-sosok gaib yang ada di sini kayak seperti berebut pengen masuk ke badannya mediator. Siapa yang berselendang kuning tadi di sini? Anda? Mau kemana ini? Oh. Apa yang Anda lakukan? Diam dulu. Anda hormat kepada siapa? Antara lautan dan daratan itu menyatu. Angin yang membawanya kemari. Ganti lagi. Tadi sosok penari yang masuk mau disuruh ngajari saya nari, udah ganti lagi sosoknya. Beda lagi, ini nenek ya. Nenek siapa? Nenek yang penjaga tempat ini. Sudah lama nenek jaga tempat ini? Sudah lama. Sudah berapa tahun, Nek? Lama. Terus inilah sudah lama di sini nih. Di mana tempatnya? Kali itu ya di sini nih. Sudah lama. Nenek di mana duduknya biasanya di sini? Di sini. Biarin. Jaga. Jadi kalimat. Kamu pegang. Kenapa begitu? Kenapa Anda begitu? Siapa lagi nih? Beda lagi ini, Mbak. Ini kera nih. Sosoknya beda lagi. Ini kera. Ini kera. Tadi nih. Ini Anoman ya? Anoman ya? Ada kera nggak di toko pewayangan itu? Oh itu. Oh. Itu foto Anda bukan? Jaga di sana ya, jaga di sana. Jaga jangan keluar. Jatuh ke turun ke tangga. Kenapa Anda tiba-tiba masuk? Jangan dia lompat keluar. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Oh ini Hanoman ini, kera putih. Anda kera putih. Ya. Apa tugas Anda di sini? Menjaga tempat ini. Oh, menjaga Sudah berapa lama menjaga tempat ini? Lama. Sejak dibangun studio ini? Iya. Anda dari mana asalnya? Asalnya dari mana? Saya jauh di sana, jauh sekali. Jauhnya di mana? Di Jawa? Ya. Dari Solo? Ya. Tapi Anda
yang menjaga tempat ini semuanya atau yang di wayang? Semuanya. Semuanya. Kami saling menjaga. Saling menjaga. Jadi kalau ada yang berniat jahat di sini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lagi paling mah biarin dulu Mas. Yang penting kita jagain supaya kita jangan jatuh. Astagfirullah. Allah. Kamu jangan mencelakai mediator kami ya. Oh, memang kamu di situ? Kamu di situ sering. Oh. Saya di sini. Kamu Sering selalu di situ? ngintip. Ya. Jaga. Oh, jagain pintunya. Yang penting jangan keluar. Takutnya jatuh. Sini nggak apa-apa. Kamu siapa lagi nih? Siapa ini? Kok teriak-teriak begitu? Ini beda lagi ya Bang Ima? Apa lagi nih sosoknya? Wujud Anda apa? Itu apa maksudnya begitu? Coba bicara baik-baik, coba. Apa maksudnya? Anda merasa terganggu atau gimana? Ini burung yang besar lihat Bapak ya? Pak sini Pak. Bapak waktu itu pernah lihat burung yang besar sekali. Itu Anda apa bukan? Hah? Anda yang burung besar hitam. Asalnya dari mana? Di atas. Iya. Tapi hawa Anda kok sedih sekali saya rasakan. Ada kesedihan dalam jiwa Anda. Apa yang membuat Anda sedih? Coba Anda sampaikan. Jauh dari rumah. Rumahku jauh. Di mana rumahmu? Jauh. Rumah Anda di mana? Jauh. Itu gunungan. Gunungan. Rumahku jauh. Iya, jauhnya di mana? Jawa. Ya. Tugas atau tujuan Anda kemari apa? Menjaga tuanku. Raden Cakra. Siap. Kenapa? Oh, siap perintah katanya. Iya. Sedih karena rumahku dipindahkan oleh tuanku Raden. Jauh. Dipindahkan. Rumahnya dipindah ke puncak. Jauh. Oh, kamu yang biasa di Joglo ya? Di atas kan ada rumah joglo tadi. Dipindahin ke puncak. Dipindahkan ke puncak ya sekarang. Jadi Anda lebih suka di sini daripada di puncak? Karena saya memang harus menjaga di sini. Sesuai perintah. Memangnya nggak bisa ya joglonya di sana tapi Andanya tetap di sini? Saya selalu di sini bersama Tuanku Raden Cakra Panguripan selama hidupnya. Saya ada karena jiwanya yang memanggil saya datang ke sini. Lalu waktu itu Anda menampakkan diri kepada beliau itu tujuannya apa? Karena memang harus tahu bahwa saya ada untuknya. Pengen nunjukin Pak bahwa beliau ada gitu. Bapak udah tahu sekarang kalau kamu tugasnya menjaga Saya Bapak. selalu berada di Atas. Selalu di atas. Allah Akbar. Tiba-tiba salah satu tim kami Ini siapa? kerasukan. Teman Anda? Siapa ini? Ini teman Anda yang di bawah. Kalian memasuki wilayah kami Iya. karena kami cukup banyak di sini. Iya. Oh, cukup Ini banyak. adalah rumah kami, Ya. istana kami. Bisa ceritakan Ramai sekali seperti ya. apa suasana di sini secara baik? Ramai. Ramai. Seperti perkampungan atau seperti kerajaan gitu. Sosoknya ada apa saja? Ini adalah istana kami. Jadi
Coba saya mau tanya dulu nih sosoknya nih. Assalamualaikum. Dan siapa ini? Anda harimau yang jagain tempat ini? Ini teman Anda juga ya? Kenapa tiba-tiba datang? Macan sama burung berteman. Assalamualaikum. Anda mau menyampaikan apa? Kenapa nggak mau bicara? Dia minta izin Iya. kepada tuannya untuk memberikan Keterangan. apa yang kalian ingin ketahui. Katakan Ya. jika boleh. Di sini ada nggak yang makhluk yang kira-kira akan berbuat yang tidak baik terhadap tempat ini? Katakan. Tolong jawab. Selalu mengganggu. Coba jawab itu pertanyaan Bapak tuh. Itu penjaga pertama. Dia yang menjaga pintu pertama. Dia yang langsung berhubungan dengan orang-orang yang jahat. Dialah. Kalian tidak percaya dengan kami akan buktikan. Jadi kalau orang yang datang kemari tapi tidak percaya bahwa di sini memiliki nilai spiritual yang tinggi akan Kalau saya sangat mengganggu percaya gitu ya? dan saya melihat Anda dan yang lain-lain. Tuanku tahu apa yang ingin kau ketahui dan apa yang ada di dalam jiwa kalian. Jika kalian tidak baik, maka Tuanku tidak akan mengizinkan kalian di sini. Dia tidak memerintahkan, tapi karena Dia menghargai dan menghormati kami, maka kami akan siap mengabdi padanya. Ini temannya kenapa nggak mau bicara nih macannya? Coba saya pengen tahu nama Anda siapa ya? Ayo coba bicara, namanya siapa? Ini bahasa komunikasi dia dengan makhluk Jin, ya? ini. Jadi bahasa ini diketahui oleh makhluk ini. Oke, bahasa jin. Tapi kalau jin itu bisa berbagai bahasa Panglima ya? Ini bahasa mereka. Ya. Bahasa khusus mereka. Apa kalian? Nah, mau bicara nih sekarang. Kita kemari silaturahmi, ingin berkenalan sama bangsa-bangsa yang tidak terlihat di sini, ingin menjalin persaudaraan, sekaligus ingin mengetahui budaya, pewayangan, bagaimana dengan karakter dan tokohnya. Iya. Ini tempat kehidupan. Hidup kalian ada di sini. Perjalanan hidup kalian ada di sini. Mau perjalanan seperti apa kalian ada di sini? Caranya seperti apa? Dengan maunya kita berjalan seperti apa? Kau bisa melihat dari setiap peranan kami. Setiap peranan kami itu ada perjalanan hidup kalian. Itu jelas. Iya. Tergambar dalam peranan dan lakon kami. Perilaku kami tidak sama dan persis dengan peran kalian. Iya. Jahat dan Anda hanya berbentuk simbol perlambang itu saja atau memang Anda itu hidup dan bernyawa di dalam peran yang dimainkan? Ya sudah informasinya, terima kasih banyak atas keterangannya ya. Ya udah ya, Oke, terima kasih kasih. ya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah melalui proses penelusuran dan juga mediumisasi untuk menguak sejarah budaya Jawa di studio Pak Tommy ini.
Nah Pak Tommy, setelah melihat proses mediumisasi tadi, gimana kesan-kesan Pak Tommy? Kesan yang saya lihat itu memang sangat positif. Artinya ini penggabungan antara dunia yang kasat mata dan tidak kasat mata. Tapi sejauh ini memang saya lihat positif semuanya. Positif ya. Dan benar apa yang tadi mediumisasi itu, yaitu yang kami alami di sini. Artinya ada pesan kebaikan juga Pak tadi ya. Oh, banyak sekali. Betul, itu banyak sekali karena makanya saya bilang ini adalah hal yang positif. Banyak pesan moral yang diberikan kepada kita. Bagaimanapun kita harus hidup saling hormat menghormati. Baik Panglima, kesimpulan apa yang bisa disampaikan untuk Sobat Mata Langit dari penelusuran kita hari ini? Kita memang hidup kan dari zaman dahulu kala, dan pada saat Tuhan menciptakan bumi kan bangsa jin itu memang sudah duluan diciptakan sama Tuhan ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diciptakan manusia, dan kita dan mereka itu saling berdampingan hidupnya dan hanya berbeda dimensi saja. Maka kita harus saling hormat menghormati, dalam arti kita bersahabat dan saling menjaga, jangan saling merusak. Jangan saling menganiaya, jangan saling menindas. Artinya kebajikan adalah yang terutama dalam hidup ini. Jujurlah, bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Cinta kasihlah terhadap sesama, bantu yang lemah. Insya Allah kita akan dapat berkah, umur, usia, kesehatan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya seperti itu. Terus Panglima, saya ingin tanya, bagaimana pendapat Panglima dengan orang-orang yang hidup di zaman sekarang yang menganggap bahwa kalau percaya gaib itu berarti musyrik gitu? Kan di dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Muttaqin. Orang Islam itu beriman kepada yang goib. Yang goib itu apa? Malaikat goib, bangsa jin goib, Allah goib. Kita juga sebelum dilahirkan ke dunia di alam rahim juga termasuk goib juga. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan sebelum manusia dilahirkan ke muka bumi ini kita tuh berada di mana. Kan seperti itu kan goib juga gitu. Jadi kalau tidak percaya sama goib, saran saya sih belajarlah, karena kita hidup di alam nyata dan bakal kembali ke alam goib, yaitu alam keabadian. Terus tadi ada pesan lagi Pak yang saya dengar dari gaib yang di sini, bahwa wayang itu sebenarnya mencerminkan karakter manusia. Ada baik dan buruk, dan di setiap diri manusia itu ada sifat baik dan sifat buruk, gitu ya Pak? Iya, benar Tidak sekali. ada manusia yang sempurna ya Pak? Iya. Kecuali kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi kalau menurut saya pribadi, kesimpulan yang terakhir dari saya, dalam hidup ini yang terpenting adalah pengendalian rasa dan pengendalian diri. Di mana kita harus menggunakan nurani kita, di mana kita harus menggunakan nafsu kita. Ada tempat-tempatnya, ada wadah-wadahnya, dan ada sikon, situasi dan kondisinya. Kita harus menempatkan diri kita di posisi seperti apa, dan harus memutuskan bagaimana, dan harus bertindak seperti apa. Menurut saya seperti itu. Ya baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share. Terus dukung channel ini dengan cara membagikan informasi ini kepada orang lain agar kita selalu bisa berbagi manfaat kebaikan. Karena kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum.